Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan bagi penonton film, nama besar sebuah film sangat penting untuk membantu membuat ekspektasi kalau film tersebut akan bagus dan memuaskan. Tapi ada beberapa film dengan nama besar yang hanya sekedar menjual namanya dan tidak untuk kualitasnya. Dan kali ini kami akan menghadirkan 7 film dengan nama besar yang paling mengecewakan. Apa saja? Langsung saja. Yang pertama adalah The Nun. Berasal dari universe yang sama dengan Annabelle dan The Conjuring, Falak dibuatkan film spin-off setelah sukses menakuti penonton di The Conjuring 2 berjudul The Nun. Film ini sayangnya hanya menjual sebagian besar universe Conjuring dan hanya mengandalkan banyak jumpscare serta aspek supranatural yang tidak masuk akal. Film ini bahkan tidak mengandung ciri khas cerita film horor dari universe Conjuring lainnya yang biasanya akan mengangkat suatu kelompok yang terkena teror. Justru The Nun mengecewakan ekspektasi dengan menghadirkan film horor layaknya petualangan eksplorasi yang bertujuan untuk mencari dan membunuh sosok iblis, dan bukan iblis yang ingin menghantui tokoh utama kita. Yang kedua adalah Pacific Rim Uprising. Tentunya dengan kesuksesan film pertama, banyak yang berharap film kedua akan melebihi kualitas film yang pertama. Memang benar lebih banyak pertarungan Jaeger melawan kaiju, tapi cerita yang dihadirkan sama sekali tidak memuaskan. Bahkan karakter-karakter di film pertama yang disukai para penonton tidak dimunculkan. Ketimbang menghadirkan film yang sangat serius seperti film pertama, Uprising justru hadir dengan lebih banyak unsur fun dan menghibur. Dan semua itu bisa dimaklumi ketika kita tahu bahwa film kedua ini tidak lagi disutradarai oleh Guillermo del Toro. Selanjutnya adalah Fantastic Four tahun 2015. Tentunya sebagai kelompok superhero Marvel yang paling populer selain X-Men dan The Avengers, semua orang sangat menantikan pembuatan film Fantastic Four setelah adanya 2 film sebelumnya yang cukup mengecewakan dengan Galactus yang hanya digambarkan sebagai gumpalan awan di atmosfer. Tapi ketika tahun 2015 datang, semua tidak akan menyangka akan dikecewakan dengan film Fantastic Four yang sangatlah hancur. Semua karakter yang harusnya dicintai para fans justru sangat dibenci oleh para penonton di film Fantastic Four ini. Terkhusus untuk villain Dr. Doom yang di komik sangat badass malah terkesan disia-siakan ketika diadaptasi ke layar lebar. Lalu ada Avatar The Last Airbender. Diadaptasi dari serial kartun terkenal Avatar Last Airbender, tepatnya di buku pertama berjudul Air yang dikemas ke satu film layar lebar. Hadir dengan budget yang cukup lumayan besar, hal yang bagus dari film ini hanyalah teknik CGI dalam teknik pengendalian elemen. Selain dari itu, semua di film ini bisa disebut sebagai sampah. Akting dari para aktor dan aktris sangat gagal untuk mendalami penokohan dari masing-masing karakter yang harusnya punya ciri khas di setiap karakter mereka. Selain itu, plot yang dirangkai terkesan tidak realistis, dan terutama dialog-dialog yang dituturkan oleh para karakter terkesan bodoh dan bisa diibaratkan sebagai penulisan yang malas. Intinya, film ini kembali melanjutkan sejarah panjang betapa buruknya ketika serial kartun diadaptasi ke live action. Lalu ada X-Men Dark Phoenix. Ingin memperbaiki kegagalan kehadiran Phoenix di X-Men Last Stand, X-Men Dark Phoenix justru gagal menutup universe film X-Men di tangan Fox. Banyak kritik yang dilemparkan ke aspek teknis di film ini. Tak hanya itu,
Penokohan para anggota X-Men sangat gagal untuk ditampilkan dan dipamerkan, kendati ini adalah film perpisahan dari para aktor. Padahal kita sempat diberi harapan dengan epicnya X-Men Apocalypse, di mana ditunjukkan bibit-bibit Jean Grey sebagai Phoenix. Kembali lagi, pastinya kita mengharapkan Disney bisa mengembalikan aura positif dari cerita Dark Phoenix di komik. Selanjutnya adalah Green Lantern. Pastinya siapapun di tahun 2011 cukup menantikan kehadiran film Green Lantern setelah lelah hanya dihadirkan film Batman atau Superman saja. Bahkan, jika saja tidak gagal, maka Green Lantern bisa menjadi gerbang pembuka untuk DC Extended Universe, walaupun secara resmi nantinya akan dibuka oleh Man of Steel. Dengan adanya nama besar Ryan Reynolds yang berperan sebagai Hal Jordan, sudah menjadi hal yang wajar penonton berekspektasi tinggi atas film ini. Tapi ketika dirilis, maka Green Lantern sukses bisa membuat penonton mengeluarkan kritik pedas atas lemahnya plot cerita yang ada, CGI yang buruk, dan adegan yang tidak realistis. Bahkan, Ryan Reynolds sendiri sempat mengaku menyesal membintangi film ini, walaupun akhirnya dia membuat comeback yang gemilang dengan Deadpool. Terakhir ada Hellboy versi 2019. Hal pertama yang banyak diutarakan para penonton Indonesia selepas menonton Hellboy tahun 2019 adalah keluhan karena banyaknya adegan yang dipotong, sehingga membuat kebingungan cerita terjadi. Unsur fun dan komedi karakter Hellboy juga memperburuk film ini dengan banyaknya lawakan yang hanya berakhir garing dan canggung. Apalagi ketika dibandingkan dengan film-film Hellboy sebelumnya, film ini hanya menjadi sajian yang tidak layak untuk ditonton. Dan sangat disayangkan, harus dikatakan David Harbour gagal memerankan sosok bayi neraka dibandingkan pendahulunya. Dan kali ini kami akan memberikan honorable mention yang tidak dapat tertampung di daftar ini dan mungkin tertampung di daftar-daftar selanjutnya. The Predator, Emojis Movie, Spider-Man 3, Suicide Squad, Batman v Superman, Justice League, Catwoman, Dragon Ball Live Action, X-Men The Last Stand. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.